Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Nurul Destiras beserta dua rekan saya yaitu Nika Rulita Khairunisa dan Latisha Maharani. Di sini kami akan menjelaskan tentang UML peminjaman mobil. Bisa di next nih Kak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang use case. Lalu akan dilanjutkan dengan rekan-rekan saya yang selanjutnya. Use case, pengertiannya. Use case adalah pemodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Use case diagram menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Secara sederhana, diagram use case digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Tujuannya, tujuan dari use case memetakan kebutuhan sistem, merepresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. 3. Untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Manfaat dari use case adalah untuk memudahkan hubungan dengan menggunakan domain expert dan juga end user. Adanya interface yang harus dimiliki oleh sebuah sistem. Memberikan kepastian pemahaman yang pas tentang requirement atau juga kebutuhan sebuah sistem. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang sedang berinteraksi dengan sistem dan juga yang harus dilakukan untuk sistem tersebut. Yang terakhir, biasanya digunakan untuk verifikasi. Simbol-simbol use case diagram. Pertama ada aktor. Aktor itu mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Kedua ada use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram pada peminjaman mobil. Yang mana dalam use case diagram tersebut saya menggunakan 4 aktor, yaitu ada customer, ada petugas, ada staff, ada pemilik. Nah, untuk meminjam sebuah mobil, customer ini harus mengisi beberapa formulir. Kemudian, sang customer memilih mobil yang akan disewakan oleh si customer tersebut. Nah, jika si customer ingin memakai supir, maka petugas akan menyiapkan supir. Kemudian, petugas akan menyatat data mobil dan data supir yang akan dipakai oleh customer dan data customer yang menyewa mobil tersebut. Lalu dicetak bukti penyewaannya. Yang kedua, proses pengembalian mobil. Lalu setelah batas waktu penyewaan mobil telah habis, maka customer ini wajib mengembalikan mobil yang telah disewakan dan menyerahkan bukti penyewaan ini kepada petugas. Kemudian petugas akan memeriksa mobil yang disewa. Jika mobil yang disewa tersebut dalam keadaan rusak atau customer melampaui batas waktu penyewaan, maka customer ini akan mendapatkan denda.
Jika mobil tersebut dalam keadaan baik dan pengembalian mobil sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka petugas akan memberikan bukti pengembalian kepada si customer tersebut. Lalu, semua kegiatan yang terjadi pada peminjaman mobil ini yang meliputi data customer, data peminjaman mobil dan pengembalian mobil itu akan dicatat oleh petugas. Kemudian petugas ini akan memberikan data penyewa kepada staf, dan staf akan membuat laporan penyewaan untuk diserahkan kepada pemilik peminjaman mobil tersebut. Saya, Nika Rulita, akan menjelaskan tentang activity diagram. Activity diagram adalah suatu rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Activity diagram memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Yang kedua, membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang ketiga, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau berapa use case. Yang keempat, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Activity diagram memiliki beberapa simbol. Yang pertama, initial state, yaitu simbol yang digunakan untuk menandakan awal dimulainya suatu proses. Yang kedua, action, yaitu simbol yang digunakan untuk menggambarkan urutan dari proses atau aktivitas. Yang ketiga, flow, yaitu simbol yang digunakan untuk menunjukkan berjalannya suatu proses. Yang keempat, decision, yaitu simbol yang digunakan untuk memberikan dua pilihan kondisi dengan sebuah arah flow masuk dan dua atau lebih arah flow yang keluar. Yang kelima, ada merge, yaitu simbol yang digunakan untuk menyatukan flow yang sebelumnya terpisah dari proses decision. Yang keenam, ada fork, yaitu simbol yang digunakan ketika sebuah flow masuk dan terdapat dua flow keluar yang menjalankan dua aktivitas bersamaan. Yang ketujuh, ada join, yaitu simbol yang digunakan ketika terdapat dua flow masuk yang menjalankan dua aktivitas bersamaan dan hanya terdapat sebuah flow yang keluar. Yang kedelapan, ada final state, yaitu simbol yang digunakan untuk menunjukkan akhir dari suatu proses. Yang kesembilan, ada sub-activity indicator, yaitu simbol yang digunakan untuk menandakan suatu proses atau aktivitas yang dipecah pada activity diagram lain. Hal ini bertujuan agar activity diagram tidak terlalu kompleks. Yang ke-10 ada connector, yaitu simbol yang digunakan untuk mempermudah ketika activity diagram sudah terlalu kompleks. Sebuah flow masuk ke suatu connector yang telah diberi nama dan flow keluar dari connector dengan nama sama yang menunjuk suatu decision atau action. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang activity diagram dari sistem peminjaman mobil. Yang pertama yaitu activity diagram proses peminjaman mobil. Di sini terdapat dua swim lane. Swim lane yang saya gunakan adalah swim lane vertikal. Swim lane sendiri adalah elemen visual yang digunakan untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor. Di sini terdapat initial state, flows, actions, decisions, join, dan final state. Yang pertama ada initial state, yaitu simbol yang digunakan untuk menandakan awal dimulainya suatu proses yang terdapat pada customer. Setelah itu, customer akan memilih mobil yang ditandai dengan action. Setelah itu terdapat decision, di mana customer akan berada pada dua pilihan kondisi, ada setuju dan tidak setuju.
Setuju di sini jika customer setuju dalam hal memilih mobil yang akan dipinjam, maka akan langsung ke customer mengisi formulir data customer dan kode mobil. Tidak setuju di sini jika customer tidak setuju dengan mobil yang dipilih, sehingga customer akan memilih mobil kembali. Dan jika sudah, maka customer mengisi formulir data customer dan kode mobil. Setelah itu, petugas menerima formulir data customer dan kode mobil dari customer. Lalu, petugas akan mencatat data customer dan data mobil. Setelah itu, petugas memilih supir. Dan ada decision lagi, di mana terdapat pilihan pakai dan tidak pakai. Jika customer memberikan informasi pada formulir bahwa ia ingin memakai supir, maka petugas akan mencatat data supir terlebih dahulu, baru mencatat bukti penyewaan. Namun, jika tidak, maka petugas akan langsung mencatat bukti penyewaan. Di sini terdapat join, yang digunakan ketika terdapat dua flow masuk yang menjalankan dua aktivitas bersamaan, dan hanya terdapat sebuah flow yang keluar. Setelah itu, petugas akan menyerahkan mobil dan bukti penyewaan. Lalu, customer akan menerima mobil dan bukti penyewaan dari petugas. Dan yang terakhir, final state untuk menunjukkan akhir dari suatu proses. Yang kedua yaitu activity diagram proses pengembalian mobil. Di sini menggunakan dua swim lane vertikal dan terdapat initial state, flows, actions, decision, join, dan final state. Yang pertama ada initial state, untuk menandakan awal dimulainya suatu proses yang terdapat pada customer. Setelah itu, customer menyerahkan bukti penyewaan. Lalu, customer mengembalikan mobil yang disewa. Setelah itu, petugas mengecek bukti penyewaan. Lalu, petugas mengecek keadaan mobil. Di sini terdapat decision yang memiliki pilihan jika mobil rusak atau customer telat mengembalikan, maka customer harus membayar denda, lalu petugas menerima denda, baru petugas bisa menerima mobil. Namun jika tidak mengalami kerusakan atau customer tidak telat mengembalikan mobil, maka petugas bisa langsung menerima mobil. Di sini juga terdapat join yang digunakan ketika terdapat dua flow masuk yang menjalankan dua aktivitas bersamaan dan hanya terdapat sebuah flow yang keluar. Setelah itu, customer menerima bukti pengembalian dari petugas. Dan yang terakhir, final state untuk menunjukkan akhir dari suatu proses. Dan yang ketiga, yaitu activity diagram proses pembuatan laporan. Di sini menggunakan 3 swim lane vertikal dan terdapat initial state, flows, actions, dan final state. Yang pertama ada initial state untuk menandakan awal dimulainya suatu proses yang terdapat pada petugas. Setelah itu, petugas menyerahkan data customer dan data penyewaan serta pengembalian. Setelah itu, staf menerima data dari petugas. Lalu staf membuat laporan penyewaan. Lalu staf mencatat laporan penyewaan. Lalu staf menyerahkan laporan penyewaan. Setelah itu, pemilik menerima laporan penyewaan dari staf. Dan yang terakhir, final state untuk menunjukkan akhir dari suatu proses. Selanjutnya, saya, Lakeisha, akan menjelaskan tentang kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Dalam sebuah laporan sistem, maka kelas diagram ini wajib ada. Yang kedua ada fungsi kelas diagram. Yang pertama, menjelaskan suatu model data untuk program informasi. Tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Yang kedua, dengan menguasai kelas diagram, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu program. Yang ketiga,
mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi serta dapat berbagi informasi tersebut ke seluruh bisnis. Yang keempat, dengan kelas diagram dapat dibuat bagan secara terperinci dan jelas dengan cara memperhatikan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan oleh program. Hal ini mampu mengimplementasikan ke struktur yang dijelaskan. Yang terakhir, kelas diagram mampu memberikan penjelasan implementasi independen dari suatu jenis program yang digunakan, kemudian dilewatkan di antara berbagai komponennya. Yang ketiga ada komponen kelas diagram. Terdapat 3 komponen dalam sebuah kelas diagram, yaitu sebagai berikut. Ada kelas, yaitu merupakan sesuatu yang mewakili dari nama kelas. Yang kedua ada atribut, merupakan properti dari sebuah kelas. Atribut melambangkan batas nilai kelas yang mungkin terdapat dalam objek kelas. Yang ketiga ada proses atau method, sesuatu yang dapat dilakukan atau diproses oleh sebuah kelas. Selain itu, atribut dan proses dapat memiliki salah satu sifat seperti berikut ini. Yang pertama ada private, disimbolkan oleh tanda minus, tidak dapat dipanggil atau digunakan oleh kelas lain. Itu artinya hanya dapat digunakan oleh kelas sendiri. Yang kedua ada protected, ditandai oleh simbol hashtag, hanya dapat dipanggil dan digunakan oleh kelas-kelas bersangkutan serta turunannya dari kelas itu sendiri. Yang ketiga ada public, ditandai oleh simbol plus, yang artinya dapat dipanggil dan digunakan oleh siapa saja yang memerlukannya. Yang ketiga ada package, artinya hanya dapat dipanggil dan digunakan oleh instance sebuah kelas di paket yang sama. Selanjutnya, simbol dari kelas diagram. Yang pertama ada kelas. Untuk sebuah kelas pada struktur sistem, penulisan di sana tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Simbol ini memiliki 3 susunan, yaitu kotak pertama adalah nama kelas, kedua atribut, dan terakhir operasi. Yang kedua ada interface. Simbol untuk interface atau dalam bahasa Indonesianya antarmuka, konsep yang digunakan pun sama dengan pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga ada association. Asosiasi menggambarkan kelas yang memiliki atribut berupa kelas lain, atau kelas yang harus mengetahui eksistensi kelas lain. Selanjutnya ada directed association. Asosiasi dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Selanjutnya ada generalisasi. Generalisasi digunakan untuk menghubungkan antar kelas dengan arti umum khusus. Jadi, jika ada kelas bermakna umum dan kelas bermakna khusus, dapat menggunakan simbol ini. Selanjutnya ada dependensi. Umumnya penggunaan dependensi digunakan untuk menunjukkan operasi pada suatu kelas yang menggunakan kelas yang lain. Terakhir ada aggregation. Simbol ini adalah simbol yang menghubungkan antar kelas dengan makna untuk semua bagian. Jadi, relasi ini digunakan jika kelas yang satu adalah semua bagian dari kelas yang lainnya. Sekarang, saya akan menjelaskan kelas diagram dari sistem peminjaman mobil. Jadi pada kelas diagram ini terdapat 8 kelas, yaitu kelas supir, kelas mobil, kelas customer, kelas penyewaan, kelas pengembalian, kelas petugas, kelas staff, dan kelas pemilik. Pada satu kelas ini terdapat yang namanya atribut dan operation atau metode. Baris pertama yaitu yang dinamakan atribut, sedangkan baris kedua yang dinamakan operation atau metode. Pada kelas supir terdapat 4 atribut, yaitu ID supir, nama lengkap, alamat, dan nomor telepon. Pada masing-masing atribut terdapat yang namanya visibility. Contohnya, pada atribut ID supir, visibility-nya ditandai oleh simbol plus, yaitu public. Artinya, atribut ID supir dapat diakses oleh kelas lain. Bisa dilihat juga pada atribut-atribut ini memiliki tipe data masing-masing. Contohnya, ID supir memiliki tipe data integer. Bisa dilihat pada kelas supir memiliki beberapa metode, yaitu baru, edit, simpan,
batal, dan hapus. Pada method atau operation juga diawali dengan yang namanya visibility. Contohnya, tanda plus pada metode baru. Pada kelas diagram ini, semua keterhubungannya menggunakan simbol directed association. Directed association adalah relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas lain. Asosiasi ini biasanya juga disertai dengan multiplicity. Pada kelas customer dan kelas penyewaan terdapat proses menyewa dengan kardinalitasnya one to many. Pada kelas penyewaan dan kelas supir terdapat proses menggunakan, yang artinya penyewa bisa memilih untuk menggunakan supir atau tidak, dengan multiplicity-nya 0 atau 1 dan 1. Pada kelas penyewaan dan kelas mobil terdapat proses memilih. Penyewa dapat memilih mobil untuk disewa dengan kardinalitasnya one to one. Pada kelas pengembalian dan kelas penyewaan terdapat proses mengembalikan dengan kardinalitasnya one to one. Pada kelas petugas dan kelas staf terdapat proses data penyewaan. Artinya, petugas memberikan data penyewaan kepada staf dengan kardinalitasnya one to one. Yang terakhir, ada kelas staf dan kelas pemilik dengan proses laporan penyewaan dengan kardinalitasnya one to one.